Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Widya Dinda Pramasela dan Syahrul Ramadan, akan memberikan materi mengenai penggunaan gadget di masa pandemi. Jadi sejak perintah belajar di rumah ini kan siswa itu sekarang disuruh pakai gadget kalau belajar. Tapi sayangnya nggak semua siswa itu bisa belajar pakai gadget. Jadi ada yang menggunakan gadget itu untuk keperluan lain, misalnya main game atau yang lainnya. Nah, di sini saya ingin mengetahui pendapat tentang hal tersebut. Jadi silakan utarakan pendapat kalian mengenai hal ini. Oke. Ya, saya dulu saja ya yang mau pendapat. Kayaknya dengan penggunaan gadget di masa pandemi, memang di masa pandemi gini emang harus pakai yang serba digital karena emang nggak bisa kuliah secara offline ya. Jadi emang gak dipungkiri banyak anak yang belum masanya, kalau menurut saya belum masanya untuk menggunakan gadget, harus dituntut untuk menggunakan gadget. Nah, akibatnya mungkin ada minusnya. Mungkin anaknya lebih ke nggak bener-bener menggunakan gadgetnya dengan bijak, mungkin karena ada masalah apa, karena kurang pengawasan orang tua atau bagaimana. Jadi kalau menurut saya penggunaan gadgetnya di masa pandemi ini untuk anak emang harus gitu, untuk dapat menggunakan gadget, cuman kurang pengawasan kalau menurut saya gitu. Coba ada yang ditambahin lagi dari yang lain, diberi sanggahan. Ya, kalau menurut saya, eh, ketika anak-anak sedang mengakses gadget, mengakses internet, dengan alasan untuk belajar, seharusnya orang tua harus tetap mendampingi anaknya. Jadi orang tua bisa tahu, bisa mengontrol anaknya mengakses materi apa. Apakah memang benar-benar mengakses sebuah materi pembelajaran atau malah sedang bermain game atau membuka situs-situs lain. Iya. Ada tambahan lagi. Sebenarnya anak-anak kalau dikasih konten pendidikan yang baik, misalnya yang menarik juga, sebenarnya anak-anak nggak akan lari ke game atau ke situs-situs yang lainnya sih. Misalnya konten pendidikan yang menggunakan animasi atau menggunakan apapun yang membuat anak-anak tertarik untuk melihatnya. Atau bisa juga sebuah game juga bisa dibuat untuk anak-anak belajar sesuatu. Misalnya belajar IPA gitu ya. Belajar IPA lewat game juga bisa. Misalnya bikin pesawat sederhana, itu kan materi IPA. Jadi anak-anak nggak melulu membaca materi IPA atau mendengarkan guru menjelaskan materi IPA, tapi juga bisa praktek, meskipun prakteknya cuma melalui game online itu. Jadi menurut Itu. pendapatnya Mbak Re, selama media pembelajarannya dipakai, anaknya nggak akan lari dari pembelajarannya gitu, selama medianya sesuai gitu maksudnya, selama menarik gitu media pembelajarannya. Kalau menurut saya itu menjadi salah satu hal yang membuat anak-anak menjadi tertarik gitu. Ya meskipun nggak dapat dipungkiri pasti akan ada rasa bosan, tapi meminimalisir rasa bosan itu jadi harus pakai cara-cara yang menarik. Oke. Iya Il, konklusi Will, menurut Will.
Aku gak Silakan kalau mau menambahkan yang lain. Cukup sih menurutku. Di penggunaan gadget harus didampingi orang tua gitu aja lah, kata garis bawahnya. Sama Ya, kalau gitu saya mau menambahkan ya. Saya mau bertanya. Jadi menurut Anda itu tepat nggak kira-kira keputusannya orang tua itu ngasih anak, misalnya anaknya masih SD gitu, dipegangi HP pribadi begitu? kalau saya sendiri sih nggak pernah mendengar. Kalau saudara saya ya nggak ada yang anak SD-nya dikasih HP pribadi, biasanya pakai HP-nya orang tuanya gitu dipakai, atau HP-nya mbaknya lah, kalau punya mbak dipakai. Nggak, maksudnya nggak diberi HP sendiri gitu. Tapi kalau untuk penggunaan HP-nya ya karena tuntutan keadaan gitu aja menurut saya. Kalau nggak tuntutan keadaan ya mungkin nggak sesering itu dia megang gadget, kalau menurut saya ya. Itu aja udah. Kalau ada yang mau ditambahin lagi silakan. Kalau menurut saya di zaman sekarang ini anak-anak SD pun udah dikasih HP pribadi gitu ya, meskipun mungkin dibatasi. Kalau menurut saya HP pribadi itu ya tergantung orang tuanya juga. Kalau misalnya HP pribadi sekedar dikasih terus nggak ada pengawasan sama sekali, menurutku ya jangan kayak gitu. Soalnya anak-anak biasanya kan ada iklan-iklan yang agak ngawur gitu, Sensitif. sedangkan anak-anak rasa penasarannya tinggi, jadi bisa saja asal klik terus ternyata yang dilihat itu konten yang kurang bagus. Seperti itu sih. Jadi Ya, ada tambahan lain? jadi kalau saya tangkap dari pembahasan yang tadi, intinya meskipun nggak dikasih apa gadget sendiri gitu, garis bawahnya itu apa namanya, pengawasan orang tuanya tadi gitu, jadi maksudnya iya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Jadi apa? Kan guru sekarang kan harus kalau ngasih materi itu kan lewat apa? Online begitu. Kayak misalnya dikasih PDF untuk dipelajari, tapi ternyata apa? Siswanya itu sendiri ya kebanyakan nggak bakal dibuka PDF-nya. Jadi menurut Anda itu apa? Apakah ada cara yang lebih efektif daripada sekedar ngasih file begitu lalu dipelajari? Ya seperti itu. Izin menjawab ya. Seperti yang saya katakan tadi, anak-anak bisa dikasih sebuah video atau media apapun yang dapat menarik semangat belajar siswa. Misalnya ya yang saya katakan tadi, sebuah game itu yang menarik. Meskipun nggak semua mata pelajaran bisa diaplikasikan di game, bisa saja pelajaran itu diaplikasikan dalam sebuah video animasi seperti itu. Jadi nggak harus selalu membaca PDF atau membaca buku-buku elektrik lain. Ya kalau saya sih setuju ya untuk pendapatnya Mbak Re. Jadi lebih tepatnya bagaimana gurunya itu memberikan media pembelajaran yang menarik bagi anaknya gitu, sehingga nanti mungkin nggak bosen atau lebih paham lah. Bayangnya gini, jika anak itu hanya membaca materi, tentunya membaca materi di PDF dan soalnya pun di PDF, pasti akan bosan. Satu tambah satu di PDF aja masih agak bosan, satu sama satu dijadikan tulisan. Tapi kalau satu tambah satu dijadikan game, sama kayak pendapatnya Mbak Re tadi, pasti akan lebih masuk di anaknya. Karena anak kan
logikanya kan akan mengingat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang kreatif yang akan diingat. Jadi kalau berupa tulisan aja emang kebanyakan nggak cepet lupa emang gitu aja. Jadi bagaimana gurunya memberi media pembelajaran yang baik aja, media pembelajaran yang semenarik mungkin meskipun sekarang lagi masa pandemi gitu aja kalau menurut saya. Oke. Apa mana? Belum. Poin 1 Liso. Oh ya. Sih, bentar. Jadi yang apa? Seperti tadi. Kan anak-anak kalau buka YouTube itu biasanya suka buka konten hiburan atau konten-konten lain yang kebanyakan emang kurang bermanfaat. Padahal di YouTube itu kan banyak ya kan konten pendidikan gitu. Jadi bagaimana gitu menurut Anda caranya biar anak itu bisa tertarik untuk nonton konten pendidikan kayak gitu? Ya. Kalau menurut saya ya kembali lagi seperti tadi, sesuatu yang menarik. Anak-anak pasti akan menyukai hal-hal yang menarik. Terus juga kasih rasa penasaran sama siswa. Mungkin skip, maaf ya. Nah, saya itu ya lanjut ya. Kalau menurut saya ditinjau dulu, mengapa kok konten pendidikannya itu meskipun banyak tapi jarang diminati. Nah, kalau menurut saya mungkin antara kurang menarik ke anaknya kalau saya pikir ya. Karena sebenarnya kalau konten pendidikan seperti apa dulu? Kalau pendidikan seperti pendidikan matematika, bahan mengajar itu juga tergantung untuk algoritmanya dulu sama YouTube. Biasanya membacanya itu yang mana. Semisal saya sendiri nggak punya adik ya, tapi pasti tahu kalau adiknya orang-orang itu pasti nontonnya kalau di YouTube tentang anak-anak kayak DIY atau Cocomelon, pasti kayak gitu yang ditonton, yakin saya. Nah itu tadi kan akibatnya dari pencarian atau algoritmanya YouTube. Memang kalau menurut saya sendiri algoritmanya YouTube kurang di bidang pendidikan, emang karena lebih banyak konten lain pendidikan yang dinikmati di YouTube. Jadi kalau mau bersaing ya bikin konten semenarik mungkin, atau yang bikin konten itu harus orang yang setidaknya punya angka tinggi di YouTube kalau menurut saya ya. Kan ada juga Jerome Pauline yang bikin konten pendidikan di YouTube, juga terkenal juga. Gitu sih, dibikin lebih menarik aja kalau menurut saya. Kalau untuk ditonton nggak ditontonnya terserah yang nonton, memang gitu aja. Seperti yang tadi dibahas, kan anak-anak itu biasanya suka sama apa animasi gitu ya. Kan ada channel di YouTube itu channel pendidikan yang apa penyampaiannya itu disampaikan melalui animasi kayak di channel Kok Bisa gitu. Ya, Tapi kenapa anak-anak kok gak tertarik sama itu gitu? Bagaimana pendapat Anda? untuk kalau itu menurut saya untuk anak-anak umur berapa dulu ya. Kalau untuk biasanya kalau udah SD seneng lihat kayak gitu, yang kayak sarjana gitu kan, pendidikannya suka biasanya. Tapi kalau untuk yang anak-anak TK ke TK PAUD, memang biasanya sukanya nontonnya animasi yang bener-bener animasi itu. Nah, itu yang kayak Cocomelon gitu otomatis suka. Kayak Baby Shark gitu, yang animasi bener-bener animasi pasti suka kalau yang anak PAUD sampai TK. Tapi kalau SD ke atas saya rasa konten-konten seperti apa tadi,
bright, sisi terang itu, bright side itu kayaknya cocok untuk anak-anak yang SD atau SMP ke atas menurut saya ya. Udah banyak yang nonton juga kok konten seperti itu. Oke, kalau ada tambahan lagi. Menurut saya kalau masalah nonton konten-konten berbau pendidikan seperti itu, sebenarnya harus ada dorongan dari orang tua juga. Orang tua mungkin kan kalau di YouTube kita kalau udah subscribe pasti bakal sering muncul Ya. kan videonya. Nah, mungkin orang tua bisa mensubscribe konten-konten pendidikan di handphone yang biasa dipegang anaknya. Jadi anak itu bisa awal buka YouTube itu udah kelihatan Biar animasi-animasi itu baca gitu ya. konten pendidikan. Oke. Di apa namanya, di FYP apa sih? Ya di beranda. Yang pokoknya yang itulah. Yang di beranda itu kan juga pasti muncul video-video yang berbau pendidikan juga. Bisa jadi gambar pertamanya apa, thumbnail apa sih ngomongnya, udah tahu aku, pokoknya itulah Thumbnail. itu kan biasanya menarik. Ya. Nah, anak-anak bisa asal klik itu dan yang muncul konten pendidikan itu kan. Itu aja sih. Oke. Mungkin Mbak Widya juga mau nambahin sedikit. Saya sih udah cukup soalnya. Tuh. Tentang ya ada satu poin lagi mungkin yang perlu dibahas ini. Ya, ini kan memang zamannya teknologi yang berkembang pesat gitu ya. Jadi ilmu-ilmu itu bisa diakses di mana saja. Tapi di sini saya ingin tahu pendapat Anda, kekurangannya apa gadget sebagai media pembelajaran itu apa? Oke. Kasih aja ya kekurangan sama kelebihannya ya menurut saya ya. Kalau dari kekurangannya dulu. Kalau kekurangannya menurut saya gimana ya? Untuk sosialisasinya kurang soalnya. Jadi dia kan mengambil materinya dari internet mulu kan. Betul observasi, cuman observasi kayak observasi buku jatuhnya, nggak observasi langsung, jadi kurang. Semisal IPA tadi hubungannya ada tugas misal gimana apa ya sing ono hubungannya karo alam ya, kayak apa ya, kayak dulu lah, anggap aja tanam kacang, tanam kecamba. Tapi emang kalau tanam bisa di rumah emang, tapi kalau tanamnya di sekolah otomatis kan anaknya nggak bisa observasi. Nah, otomatis kan anaknya hanya bisa observasi lewat YouTube kalau ada orang yang upload tentang observasi kecamba setiap harinya. Otomatis kan anaknya nggak bisa nyoba sendiri. Itu aja kalau kekurangannya pakai gadget menurut saya. Udah gitu kurang observasi, terus mungkin ya itu tadi, kalau kurang pengawasan emang lebih ke nyasar kemana-mana. Misalnya kalau udah buka yang namanya gadget, mau belajar apa ya dia buka YouTube, scroll IG, emang gitu susahnya kalau pakai gadget. Kalau kelebihannya sendiri ya emang simple menurut saya, lebih cepat mencari informasi ketimbang mesti ke perpus untuk nyari buku yang sesuai dengan bahan ajar gitu aja. Mungkin ada tambahan lagi.
mungkin ada yang mau ditambahkan? Itu kekurangan, kalau bisa kekurangan sama kelebihan menggunakan gadget dalam pembelajaran. Aduh, berisik. Nah, itu tadi. Kalau kekurangan ya tadi udah saya jelaskan sama masnya jelaskan, pastinya bakal merembet ke situs-situs yang lain. Itu kekurangannya. Kalau kelebihan dari gadget untuk sistem pendidikan tuh lebih fleksibel aja, terus bisa mengakses semua mata pelajaran di lewat internet meskipun belum diajarkan oleh gurunya. Jadi siswa dapat lebih paham lebih dahulu, baru kayak konfirmasi apakah yang didapat itu memang benar konsepnya pada gurunya. Ya. Sudah. Oke, saya mau nambahin lagi nggak apa ya? Satu itu. Menurut Iya, silakan. Mbak Widya sama Mbak Res sendiri lebih mending mana? Oh, lebih mending. Lebih mending ya. Lebih condong kemana maksudnya? Untuk penggunaan gimana ya? Pembelajaran di masa pandemi atau nggak di masa pandemi? Kalau menurut Mbak Re dan Mbak Widya sendiri, lebih condong kemana? Plus minusnya? Dari Saya kurang nangkep. Maksudnya? klub apa ya, kayak mending mana pembelajaran di masa pandemi atau nggak di masa pandemi dengan keadaan yang seperti itu loh. Maksudnya nggak di masa pandemi kan keadaannya seperti itu, udah tahu lah. Di pandemi sekarang keadaannya seperti ini, itu mending mana kalau menurut Mbak Widya sama Mbak Re, sistem pembelajarannya gitu loh. Mending bagus yang mana atau kelebihan kekurangannya dijelaskan juga nggak apa-apa. Maksudnya di masa pandemi itu sekolah online gitu, Ya. terus yang sebelum pandemi itu yang langsung Ya, yang datang offline ke atau sekolah online gitu aja, lebih gampangnya. Kalau menurut saya lebih, semuanya ada plus minusnya sih, tapi menurut saya bakal lebih efektif ketika siswa itu datang langsung ke sekolah dengan diajarkan oleh guru. Soalnya kalau siswa belajar di rumah itu kebanyakan bukan belajar tapi bermain, malah sering terjadi tuh siswa-siswa menganggap kalau sekolahnya libur padahal masih banyak tugas, banyak yang harus dipelajari. Jadi menurut saya itu lebih baik sekolah tatap muka ke sekolah dengan diajarkan guru-guru yang profesional. Ya, menurut saya juga enak offline sih. Ya, selain yang barusan dijelaskan, kalau apa ya, sekolah online kan sekarang kurikulumnya itu kan dipotong, jadi lebih singkat gitu. Jadi apa, mata pelajaran yang disampaikan itu kan nggak lengkap. Kadang guru itu siswanya disuruh belajar sendiri atau Kelompok. ya begitulah. Terus ya kalau ada belajar kelompok pas sekolah online ini juga susah sih sebenarnya. Kalau main ke rumah temennya ya nanti kan bikin orang tua khawatir gitu. Jadi kalau kelompokan offline kan bisa di sekolah ngerjainnya. Terus juga online ini membebani siswa gitu loh. Jadi guru itu biasanya kalau sekolah online gini jarang ngasih materi tapi langsung ngasih tugas. kadang nggak kerasa tiba-tiba numpuk gitu. Ayo rasani sopo Pengalaman. Iya, adikku itu. Tapi kalau menurut biaya ya, mending yang mana? Mending menurut biaya wes kan ada orang yang sampai
setiap hari ngelen atau sampai catering gitu buat beli makanan ke sekolah offline kan. Kalau online kan mungkin hanya tinggal beli kuota gitu aja. Kalau secara biaya, kalau menurut Mbak Widya sama Mbak Re mending yang mana kalau menurut biaya aja? Menurut saya kalau biaya sebenarnya sama saja sih. Kalau misalnya sekolah offline, anak-anak kan juga butuh uang jajan. Nah, kalau sekolah online, anak-anak butuh kuota internet. Bahkan menurut saya lebih boros yang sekolah online. Uang uang jajan sama uang kuota tetap jalan. Jadi kalau misalnya sekolah offline tuh ya cukup uang jajan aja. Kalau kuota tuh bisa, kan anak-anak nggak terlalu sering membuka HP, jadi kuota nggak sering habis punya orang tuanya, jadi minim penggunaan kuota. Ya, kalau kalau menurut saya juga lebih boros di online ya. Kan kuota itu harganya mahal sih. Harganya mahal, terus ya penggunaannya kan juga terbatas. Kalau misal pasang wifi di rumah itu kan ya bayarnya kan bulanan. Wifi itu ya nggak murah. Bulanan itu ratusan ribu bayarnya. Jadi ya minimal lebih mending offline. 150 ta 200 bit sing minim loh, sing paling lambat loh. Ini 150 ta 200 gitu. Iya gak sih? ya nek temen nek koncoku ya. Piro ya tahu cerita 10 MB-an iku 250. Sebulan ya. 10 iya bulanan 10 MB. Cari koncoku. Kata aku. Iya. Mahal loh. Tadi mahalan sekolah offline, sekolah online ya tadi. Kalau ada materi lagi yang ingin dibahas silakan diskusi. Kalau ada yang dibahas lagi saya udah buntu. Gimana, apa ada yang mau didiskusikan lagi atau udah cukup sepertinya? Gimana terkait dengan gadget dan pembelajaran di masa pandemi? Gimana, apakah udah cukup atau ada lagi? Ya, silakan kalau mau menambahkan. Udah cukup sih kalau dari saya. Wah, tutup. Ya, kalau sudah cukup saya tutup, akan saya akhiri. Ya, sekian pembahasan dari kami. Jadi kesimpulannya ya, sekolah online ini rasanya lebih memberatkan ya daripada offline. Belum lagi kayak apa, orang-orang yang kurang mampu untuk beli gadget begitu. Terus yang mampu beli gadget, anak-anak itu malah nggak diawasi dengan benar gitu. Jadi bukannya buat belajar tapi melenceng kemana-mana. Ya, itu yang bisa saya simpulkan. Ya, mungkin segini saja pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.